Haleluya. Shalom. 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 Lebih semangat lagi, tangannya sambil dilambaikan, kita mau katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita mau sama-sama masuk gerbangnya bersyukur, menaikkan pujian kita yang Amin. terbaik bagi Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan baik. Haleluya.
ini pagi hari ini Tuhan kami mau masuk Tuhan ke dalam bait suci-Mu Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersama-sama Bapa menaikkan pujian kami semua kami bagi-Mu Yesus. Yang terbaik yang keluar dari hati kami. Biarlah Bapa segala pujian hormat bagi nama-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau Allah yang layak. Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Memulihkan kami, menguatkan kami. Oh Yesus, kami menaikkan sembah kami di hadapan-Mu. Haleluya.
Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, masih semangat, amin. Masih semangat, amin. Haleluya, biar lebih semangat kita mau yel-yel aja, ya. Haleluya, kalau saya katakan God is good, apa jawabnya? All the time. All
is good all the time. All the time? Ketika katakan God is good all the time, itu tangan jempolnya diangkat. God is good all the time. All the time bila aja, all the time. Karena setiap waktu Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Ketika all the time God is good, jempolnya diangkat tinggi-tinggi, tidak setengah tiang seperti ini, tapi diangkat tinggi-tinggi buat Tuhan. Amin. Haleluya. God is good All the time. all the time. All the time. Nah, sekali lagi, God is good all the time. Haleluya. Sekali lagi dong. Kita buat Tuhan. Haleluya. Bukan bangkit. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau bangkit Bapa. Bersama-sama untuk menyuruhkan nama-Mu Bapa. Kami percaya kami anak-anak-Mu yang lebih daripada pemegang kera Engkau adalah perisai dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Bapa. Apapun boleh terjadi Bapa, tapi kami percaya Bapa, firman-Mu kekuatan buat hidup kami. Firman-Mu Bapa menjadi langkah hidup kami Tuhan, menerangi setiap jalan-jalan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai kami. Haleluya, terima kasih Tuhan.
beberapa kami yang hadir dan jemaat yang di rumah dengan Zoom masing-masing, kami yakin dan percaya semua kita dilingkupi oleh kehadiran Tuhan, merasakan kuasa kasih Tuhan yang besar. Pagi hari ini Tuhan, siapkan hati kami untuk Engkau garap Tuhan, tabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman itu Tuhan bertumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini, di mana kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, di mana kami diberikan kesehatan. Itu kami percaya karena anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk. Maaf saya boleh buka masker saya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat tim pemuji yang luar biasa pagi ini saya diberkati. Terima kasih buat Pak Eko dengan Ibu dan pengurus di tempat ini yang memberikan kesempatan saya untuk datang bersama-sama kita sharing belajar kebenaran firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih. Biarlah pagi ini pagi yang luar biasa ini di mana Tuhan sudah memberkati kita dan menopang kita dengan satu pujian dan penyembahan yang membawa kita merasakan bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Saya memberikan salam dari Ibu Gembala saya. Ibu Gembala saya adalah Ibu Ivon Ahimsa di GSJA Geraha Raya. Tante mengembalakan 2 sidang di Pulinda dan di Geraha, saya yang di Geraha. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Eko, Ibu dan pengurus diberi kesempatan di tempat ini. Saya adalah murid dari Bapak Gembala. Terima kasih Pak Eko buat pengajarannya selama 3,5 tahun. Saya sekolah di SPP Eklesia beberapa kali bersama dengan Pak Rudi. Ya Pak Rudi ya, terima kasih. Saya pernah datang ke sini 1 kali dengan almarhum suami saya. Tepatnya 3 tahun yang lalu Pak Eko ya. Suami saya pulang 2 tahun yang lalu, 15 Juli 2020. Sesuatu yang memori Pak Eko. Saya datang waktu itu sampai muter-muter telat waktu ibadah Natal, tapi saya diberkati dan kali ini saya nggak nyasar lagi. 7:30 saya sudah sampai sini. Bapak Ibu Saudara, saya boleh minta ini? Saya nggak puasa loh Bapak Ibu. Nggak lagi puasa. Anak Tuhan boleh puasa nggak? Boleh. Boleh taruh sini nggak? Boleh. Bapak Ibu Saudara, sehari-hari saya juga masih di bidang sekuler. Kebenaran saya kerja menjadi seorang karyawan di satu perbankan, tepatnya di BCA. Biarlah kita semua dimanapun kita ditempatkan, Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Kita masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini yang dikasihi dari Pak Eko untuk saya adalah misi yang tiada mustahil bagi Tuhan. Kita belajar bahwa bagaimanapun misi yang Tuhan berikan tidak akan ada yang pernah bisa menolak ya. Saya mau bacakan pembacaan kita pagi ini di Kejadian 18 ayat 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saya baca lagi satu ayat di Perjanjian Baru, Lukas 1 ayat 36. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di kitab Kejadian ini menceritakan misi Allah yang dahsyat ya untuk kelahiran Ishak. Kita tahu Bapak Abraham dan Ibu Sarai waktu itu usianya tidak muda lagi. Dan Ibu Sarah kalau dalam bahasanya sudah mati haid. Untuk wanita yang berusia 90 tahun. Di sini ada Bapak Ibu Saudara usianya 90 tahun? Ada? Kalau ada puji Tuhan. 80 tahun? 70 tahun? Maaf. 70 tahun. Mungkin ibadah di rumah Bapak Ibu Saudara
Mungkin yang beribadah di rumah ada yang berusia 70 tahun. Luar biasa Tuhan pelihara dengan dahsyatnya dan bersyukur. Nah, waktu kita lihat di Kejadian ayat 18 ayat 14 ini, bagaimana Allah intervensi langsung, berkuasa langsung untuk manusia dan dia mengadakan mukjizatnya. Nah, kalau di kelahiran Yesus di Matius 1 ayat 36 itu dahsyat juga. Itu juga intervensi Allah langsung. Kenapa? Seorang perawan Maria, seorang gadis yang belum pernah tersentuh sekalipun, dapat mengandung seorang bayi. Kalau bukan karena intervensi Allah langsung terhadap manusia, tidak akan pernah terjadi. Coba kedengeran gak sekarang anak gadis perutnya melendung? Ada cowoknya atau enggak ya? Nah ya, ketawa Pak Eko. Jangan ketawa kalau lihat di Lukas 1 ayat 36. Ini Allah langsung yang kerja. Karena Allah punya maksud dan rencananya yang luar biasa. Kalau misi Allah yang tiada yang mustahil, siapa yang dapat gagalin Bapak Ibu Saudara? Nggak ada. Kita masuk lebih dalam lagi ya. Karena kita semua tahu bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Kita paham dan itu adalah kekuasaan untuk Allah menjanjikan dan menggenapi apa yang sudah difirmankannya. Karena dia adalah Allah yang berbicara dan bertindak. Ada amin? Amin. Kalau Allah udah ngomong nggak ada lagi bisa A, B, C, D. A ya A, B ya B, C ya C. Benar ya? Amin. Benar Bapak Ibu Saudara. Percaya pada kebenaran firman Tuhan. Satu iota pun tidak akan ada bisa yang mengubahnya. Sampai saat ini 2500 tahun kita bisa baca saat ini. Siapa yang masih malas dibaca firman? Bayangin 2500 jadilah Alkitab yang ada di rumah kita juga ada di sini. Aduh, betapa kita bersyukur di zaman ini untuk mendapatkan kebenaran Allah berbicara melalui firman begitu gampang. Di dalam kamar gampang, jalan ke kantor baca, di kantor baca. Gak usah kayak dulu lagi tuh bawa Alkitab kayak Pak Eko gede-gede ya Pak. Iya, mertua saya umurnya 81 kemarin. Selama dia tinggal sama saya 19 tahun, setiap pagi jam 7 dia duduk di depan. Kenapa ya? Lebih terang. Karena waktu itu matanya sempat katarak dan dioperasi. Matanya luar biasa, nggak usah pakai kacamata, dibaca di depan. Itu yang saya syukuri dari mami mertua saya. Every day dia baca Alkitab. Luar biasa ya. 1 jam mami baca Alkitab nggak kayak orang-orang sepasal. Dia luar biasa. Sudah berulang-ulang sampai dia almarhum dia bilang udah 9 kali Bapak Ibu. Sampai saya kalau lupa ayat nih, ayat ini ada di mana? Dahsyat loh mami. Karena Tuhan janjiin buat orang yang rajin baca firman gak pikun. Bapak Ibu Saudara, dia mau pikun buru-buru. Kalau nggak mau pikun cuma satu, tuh baca firman Tuhan. Dahsyat ya Tuhan ya. Firmannya ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Dibaca firman, gak akan pikun. Mami saya buktinya. Dia meninggal karena kanker hati. Bukan karena pikun ya Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi saya, suami dan anak-anak belajar. Malu kan? Mami yang matanya sempat katarak aja sampai, mami nggak, saya nama Chinese saya Lilian mami nggak bisa baca karena katarak ya Bapak Ibu Saudara, buram. Lama-lama, iya ya, akhirnya kan dioperasi. Pas udah dioperasi, tambah dia nggak pernah lewat lagi. Pas lagi mau katarak itu kita kan nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara, namanya umur kita masih 40-an ya, bawa ke dokter dan lancar lagi baca firman. Jam 3 sudah bangun berdoa. Saya ada mes berdoa mami jam 3 pagi. Terus setelah itu dia dengar headline. Di sini ada yang dengar headline, oma opa kalau pagi nggak bisa tidur kan sering jangka tidurnya suka lebih pendek ya. Dengar headline. Habis berdoa dia dengar headline. Baru dia ntar jam 6 saya keluar, udah rapi sarapan. Saya jalan, dia duduk di depan dengan Alkitabnya. Everyday dia lakukan dan itu menjadi satu pembelajaran buat saya. Jangan pernah lupakan untuk baca firman. Konsisten dilakukan, gak pikun. Saya masih tanya ayat sama dia kadang-kadang, Mi isinya ini di mana? Tahu loh. 9 kali udah. Jadi kayaknya udah
Dan itu warisan berharga, bukan bentuk uang, LM, rumah, investasi. Alkitab Mami yang udah zaman dulu, yang udah gak ada, Matius, Markus, Lukas gak ada, semua penuh dengan tulisan tangan dia. Saya bersyukur. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mami diberi 81 dan memberikan saya pembelajaran untuk kita rutin baca firman. Iya. Semoga Bapak Ibu Saudara juga boleh mempraktekkan dan tidak akan menjadi pikun. Kita masuk lagi dalam kebenaran firman yang pagi hari ini akan saya bawakan. Kalau Allah paham dan bahwa Ia berkuasa melakukan apa yang dijanjikan, karena Allah berbicara dan langsung bertindak. Ini ditulis kitab ini dari bahasa Yunani yaitu Gerika, menggunakan kata bersama Allah, bukan bagi Allah. Bilangnya bersama Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan bersama Allah, artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Amin. Harus memilih. Kalau kita mau berjalan bersama Allah, bersama di dalam firman-Nya, kalau di Yohanes 15 ayat 15 menyebutkan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Sebab di luar firman kita tidak dapat berbuat apa. Amin. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini, mau melihat kuasa Allah terjadi, cuma satu, berjalan bersama Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Gampang kan? Mau lihat mujizat Tuhan, berdoa dalam sakit, dalam permasalahan, dalam pergumulan, dalam ketakutan, stres di saat-saat seperti ini, datang kepada Tuhan dan kau akan melihat kuasa Allah terjadi, mujizat terjadi dalam hidupmu, karena setiap kita pasti Allah punya misi dan tujuan. Amin. Amin. Nggak ada Tuhan iseng ciptain anak saya dong. Kebetulan anak saya ikut dua, Evelyn dan Angie. Kebetulan taruh di perut saya nih. Jadilah mereka. Nggak ada. Tuhan pasti punya rencana atas kedua anak ini. Amin. Saya berdoa, Tuhan pakai, jadilah seperti yang Engkau mau. Kalaupun mereka mau bandel-bandel, nggak ada urusan sama Tuhan bandel. Iya. Benar ya? Nanti kita boleh bicara. Saya akan bersaksi satu hal yang mau bandel dari ya, lari dari Tuhan. Nggak ada, you pasti balik. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Amin. Ayo, sekarang masa pandemi udah 2 tahun lewat. Siapa yang masih dikasih kesehatan, angkat tangannya. Haleluya. Oh, haleluya. Termasuk saya lewat S1, S2, kemarin S3 saya lewat semua. Bukan karena kuat dan gagasan, tapi karena kasih Tuhan. Benar ya, S1, S2, S3 ya? Delta. Itu yang Delta tuh sempat keder teman-teman. Karena apa? Belum divaksin. Umurnya seorang saya baru 25 tahun, Bapak Ibu. 52, bukan 25 salah sebut ya. 52 tahun, besok Juli 53. Masih muda? Muda dalam Tuhan, gak ada yang tua. Harus semangat terus, benar ya Pak Eko ya? Dalam Tuhan gak ada yang tua. Mungkin kalau bahasa dunianya 2 tahun lagi saya dipensiunin sama BCA. Tapi kalau dalam Tuhan gak ada kata pensiun. Amin. Kita cuma pindah tugas. Bener ya Pak Eko? Pindah tugas. Dulu mungkin kantor setiap pagi jalan 6:30, pulang mungkin jam 5, jam 6, jam 7. Nanti mungkin lah ya Tuhan atur lagi untuk kita berkarya di tempat yang baru. Jadi jangan pernah anak Tuhan bilang pensiun, gak ada. Tuhan cuma bilang biar kita pindah tempat berkarya. Manis kan firman Tuhan, manis banget. Di masa pandemi ini kalau kita dikasih kesehatan itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kita lewat dari S1, S2 mungkin itu juga karena kasih anugerah Tuhan. Saya bilang S1, S2 biar lebih keren. Kita lihat di sini ada yang tugasnya jadi marketing, jadi karyawan di kantor. Apakah dengan pandemi target diturunin? Nggak ada. Saya banget. Nggak ada, target saya di BCA setiap tahun turun. Kagak ada Bapak Ibu Saudara, naik bisa 20-30%. Karena saya karyawan, jadi saya tahu nggak ada tuh target sini yang bos siapa, ayo yang bos, mana ada tahun ini aku kasihan sama aku, target kamu aku turun 50%. Mana ada kayak gitu ya gak Bapak Ibu Saudara? Yang ada kita tetap dinaikin. Tapi kalau kita bisa berdiri hingga hari ini, masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa bersama dengan orang-orang yang kita kasih juga karena anugerah Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Amin. Ini karena pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ada lagi bersyukur karena usaha masih jalan untuk pengusaha, benar ya. Walaupun kadang bilang kalau saya kunjungan ke tempat nasabah yang pengusaha, aduh, nggak ada, jarang banget ya. Dari berapa puluh nasabah yang bilang, puji Tuhan Bu, tetap kami bisa. Jarang, rata-rata turun Bu Evi 75%. Ada juga saya cuma tinggal 10% Bu Evi dari yang dulu-dulu, kebayang nggak? Apalagi kalau yang kredit saya deg-degan Bapak Ibu Saudara, karena bunganya ntar saya yang bayar. Sebagai kepala cabang otomatis saya harus bertanggung jawab atas bunga bank, benar nggak? Kalau ada debitur yang macet, siapa yang bayar? KCP atau cabang di mana tempat saya berkarya ya? Itu saya takut banget. Jadi saya datangi satu-satu debitur saya, gimana Pak bisnisnya, apakah masih bisa jalan lancar, tak kasih kekuatan. Gak apa-apa Pak, walaupun 10% Tuhan masih jaga, masih pelihara. Bapak masih bisa bayar gaji karyawan. Mungkin untuk kantongnya dari tahun-tahun dulu Tuhan udah kasih buat kantong dia, bener gak? Buktinya dia bisa beli ruko lagi, dia bisa bangun pabrik lagi, dia bisa beli aset yang lain ya. Tapi di masa pandemi ini Tuhan izinkan buat Bapak mungkin agak berkurang, karena harus memberi kepada para karyawan. Untung sedikit nggak apa-apa, yang penting karyawannya bisa tetap bekerja. Di sini siapa yang sampai sempat di PHK, maaf Bapak Ibu Saudara. Karena di tempat saya ada pengurangan, bukan di BCA ya, di tempat saya kunjungan nasabah rata-rata misalnya di dunia marketing ada 50, paling sisanya tak 20. Dirumahkan. Karyawan toko juga begitu, dirumahkan. Rata-rata tempat saya ada mainan dan konveksi. Dirumahkan dulu karena kan nggak ada order. Nah kalau dirumahkan, tidak, mereka rata-rata kan gajian harian, seminggu sekali dibayar. Bagaimana dengan keluarganya? Sedih. Kadang nasabah saya sampai bilang, saya juga sedih Bu. Tapi gimana, orang nggak ada masuk sama sekali, orderan nggak ada, dari luar kota juga nggak ada. Tapi hingga saat ini, kalau kita mengalami hal yang sama, masih bisa diri di sini, mungkin di rumah masih bisa beribadah, itu karena kasih dan kuasa Tuhan dan mukjizat namanya terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, dahsyat ya. Di sini mak-mak ngerasain nggak harga minyak naik? Astagfirullahaladzim. Saya ke pasar bawa duit, Bu beli minyak kosong, hampir sepasar. Saya bilang ke supermarket Alfamidi nggak ada, tapi ditulis di Indomaret cuma boleh 1. Saya tanya, Pak biarin deh 1 juga, udah habis Bu. Nah bagaimana makan? Saya mau direbus terus, sehat sih. Beneran Bu, itu udah harga minyak tinggi dan tidak ada barang. Jadi di sini kalau Tuhan izinin nggak ngegoreng-goreng nggak apa-apa, Tuhan sayang, suruh direbus sama dikukus. Ikan tuh ikan jangan digoreng, disiangin kasih jeruk nipis sama garam, dikasih jahe, kasih anciu, jahe nggak anciu, kasih kecap asin, asik, pakai jahe dikit tante, enak, bener ya? Jadi ikan tim lezat. Jangan digoreng pakai bumbu racik, minyak lagi mahal, jelantah aja laku ya. Ada yang ngerti jelantah? Minyak hitam yang digoreng ulang-ulang kayak tukang gorengan, tapi kita doyan, bener ya? Itu gorengan kalau belum 2, 3, 4 kayaknya belum puas, padahal kalorinya 1 tahu 100 kalori, ya kan? Kalau kita mau diet 1200 nasi 100 kalori, masih lapar Bapak Ibu Saudara ya. Bersyukur ya kalau kita masih ada, itu karena mukjizat Tuhan. Walaupun di sana minyak mahal, di pasar susah, sekarang ada tapi mahal banget, 57.000, 54.000, yang tadinya 24, 25, 26 ya. Barco, Sanpo, Laila Bimoli, Mama apa karena saya Mama ya. Susah banget sekarang. Sekarang pun ada tapi mahal. Artinya uang kita tambah tidak berarti. Jangan ngeluh sama bapak-bapak juga nggak bisa buat apa-apa, bener kok Rudi? Cece jangan teriak terus. Saya udah nggak bisa teriak, siapa yang bisa teriak Pak Eko? Pak John, astaga, kaget kalau dia nyautin ya. Ada apa Mam? Kaget ya, kaget. Aduh si Papi bangun lagi. Saya sayang sama dia banget ya Pak Eko. Kami selalu bersama. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi pulang dalam kondisi sehat, ya bisa lah, daulatan dia. Tidak ada yang bisa membendungnya ya Pak Eko. Pak Eko baru jumpa suamiku juga ya. Itulah
sampai di titik dimana kita mau berkata yes, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, baru kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Emang ada yang enggak kehilangan atau sedih kalau ditinggal pulang suaminya? Nangis. Dan nangisnya udah gak ada suara, Pak. Teriak, gak ada suara juga. Gak sanggup apa-apa. Ini namanya peri, bukan peri lagi. Itu artinya keluar kali. Kalau masih bisa berdetak, itu mujizat Tuhan. Kekuatan dari Tuhan atas hidup kita. Kita cuma bisa bilang apa? Kenapa begini? Bener gak? Kenapa gini, Bi? Gak gini. Tapi waktu Tuhan sendiri bilang, kedaulatanku, siapa bisa lawan? Kita aja ada karena Dia, amin. Kita lihat kedaulatan Tuhan. Berarti kalau kita mau lihat misi Tuhan terjadi dalam hidup kita cuma satu, percaya penuh, serahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan, biar Dia sendiri yang berkarya. Hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan di dalam firman, baru kita bisa mampu. Kalau nggak, saya juga nggak bisa kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang bisa bilang, Bu Evi kuat ya, Bu Evi kuat ya. Bukan karena aku, ada Tuhan yang menyertai. Amin. Ada keluarga, terutama anak-anak yang mendampingi. Anak-anak saya nggak pernah nangis depan saya. Itu dahsyat dia berdua. Udah berapa bulan baru saya tanya, kalian berdua kok nggak pernah nangis, nggak pernah sedih? Apaan? Kalau kita kenapa-napa, Mami lebih parah kali Mi. Benar loh. Itu anak dua dari baja dia rasanya. Dia bisa urus papinya dengan baik waktu terjadi itu. Saya nggak sanggup berdiri. Belahan jiwa 34 tahun cailah. Saya pacaran 7 tahun, Carrie 27 tahun. 34 tahun bersama Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi masih kita cipika-cipiki, masih kita bangunin, masih sarapan roti sama kopi. Jam 4.12 Bapak kecelakaan. Nggak usah takut, ada asuransi 2 gede 4 miliar, yang satunya lagi dari BCA, karena kayak karyawan pasti dapat. Nggak ada artinya kalau Tuhan mau bertindak dan berdaulat atas kehidupan setiap kita. Jadi kalau kita berdiri sekarang, bisa sehat, bisa makan, pakai baju bagus, pakai sepatu, katakan Tuhan Engkau baik. Amin. Masih bisa makan nasi sehari 2-3 kali juga, Tuhan Engkau baik. Malah saya lihat kesaksian yang di desa, cuma ketemu nasi sama cabai diulek juga, Tuhan Engkau baik. Jangan salah, kita di sini masih bisa ke depan beli gorengan 1 potong 1.000. Di kampung nggak ada. Bener-bener cabai diulek aja sama cabai sama garam doang. Ketemu minyak nggak bisa beli, Bapak Ibu. Betapa kita mau berkata Tuhan Engkau dahsyat. Setiap hari kita tuh sebenarnya terima mujizat Tuhan. Cuma kita sukanya saking kebiasaan dikasih enak, nggak sadar kalau yang kita jalani itu adalah mujizat dari Tuhan. Itu luar biasanya hidup kita. Dahsyat ya. Kalau Tuhan pelihara di masa pandemi ini dengan kesehatan, nggak di PHK, walaupun usaha nggak terlalu lancar, kita tetap sehat walaupun mungkin udah S1, S2, S3, ngapan oksigen banyak, kita tetap ada. Itu semua karena kebaikan dan mujizat kita. Dan ingat, ada misi Allah sekali lagi. Itu yang dahsyat dari Allah dalam hidup kita. Jangan pernah bilang, hidup gue ya begini aja, gue jalanin aja kayak air sungai jalan terus. Kagak ada. Dengar lebih dalam lagi, bagaimana kita mengalami mujizat yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pegang ini. Apa yang tidak mungkin dan mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Amin. Karena kita berurusan dengan rencana Allah, dengan misinya Allah. Setiap pribadi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mendengar, ada misi Allah dalam hidup kita. Gak main-main. Kalau kita suruh, aduh nggak mungkin, lihat, Ishak lahir dari yang ketidakmungkinan. Yesus lahir dari ketidakmungkinan, benar nggak? Perawan Maria tidak pernah tersentuh dengan Om Yusuf, jadi Ibu Sarah, kalau kata perempuan sini mah udah expired ya Bu. Lah udah 90, saya aja 25 seger begini. Expired, nggak akan bisa mau dibuahin kayak apa juga. Itu kemustahilan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita berurusan dengan rencana Allah, you coba lawan, kedaulatan Dia nggak akan pernah bisa.
Kita ini siapa? Tapi karena kasih anugerah Tuhan kita diangkat menjadi anaknya, jadi Ya. puji makanya Tuhan. Apa yang ada di hatinya Tuhan dikasih tahu ke kita. Buat siapa? Orang yang benar-benar rindu, haus dan lapar, setiap hari mau ketemu sama dia, bergandengan tangan, berjalan hari lepas hari. Dahsyat ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, emang susah ketemu Tuhan? Kagak. Lagi duduk aja nih, Tuhan bisa kasih twing. Lagi kesulitan, padahal kita nggak minta loh sama Tuhan. Tapi karena kita udah bersama sama Tuhan, Tuhan emang diemin kita. Kagak. Lagi tidur nih, Tuhan besok ada tugas, nggak ngerti mau kasih apa. Ketemu juga nggak pernah nih sama jemaat di sini. Toeng. Emang Pak Eko kasih saya ayat? Kagak. Jamnya, dosen tuh kejam. Tapi aku diem, Tuhan mau kasih aku bicara aku bingung. Tuhan, aku manusia. Sama dengan Bapak Ibu Saudara, kita seringkali takut, ragu, apa yang mau diomong, apa yang mau dikasih tahu ke jemaat bahwa Tuhan mau bicara. Ya minta sama dia, dalam tidur bisa ini. Terserah kalau kita nggak mau nurut bisa nggak? Bisa. Tapi waktu ya Tuhan terserah, Tuhan mau bawa saya kemana, saya mau kasih sampaikan kemana. Setiap pasti ada yang Tuhan mau kasih tahu untuk kita. Jangan pernah kerasa hati, oh siapa sih Evi? Nggak kenal, mak. Rambutnya cepat, siapa dia gitu ya. Tapi jangan sukanya Pak Eko aja dengan ibu, jangan. Tapi siapapun yang berdiri di sini pasti Tuhan punya maksud atas kehidupan kita ya. Itu lagi, kalau Allah yang bertindak dan punya rencana atas hidup kita, Allah akan bertindak dan melakukan sesuatu dengan tujuannya. Sekali lagi, Allah nggak main-main dengan rencananya, dengan misinya. Kalau dia bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas. Tujuan siapa? Tujuan Allah. Makanya kalau kita dipilih saat ini menjadi anaknya, diangkat. Latar belakang si Evi juga orang Konghucu. Sampai sini ya Konghucu. Ayo, Tuhan Allah. Saya bawa Sino terus. Kayak kalau Sintia ke meja abu nenek saya yang saya kagak kenal tuh dua-duanya karena mereka meninggal sebelum saya lahir. Mami doanya bagaimana nih? Kasih Sio 2 apa 3 gitu ya. Bilang, engkong, ma, bikin Iing pinter gitu. Bikin Iing pinter, dia bilang aja. Kalau gitu makin jalan nih. Nih, kok sama orang yang udah mati nih Pak, foto-fotonya di itu. Itu mintanya ke mama papanya mami gitu, maksudnya melalui mereka kan udah pulang duluan lah, mereka pulang duluan nggak tahu jelas kemana. Ih maaf. Ya emang itu turunan saya, orang Konghucu, Kuankong, bener Kuankong itu mah biasa nih saya dikata Kuankong nama mami, doa sama Kuankong, kalau arti mah Tuhan Allah yang kita sembah, cuman mereka bilangnya Kuankong. Siapa yang tahu Samseng? Ya udah tangan sih. Saya juga dari kecil makan samseng, udah bekas disembayangin kagak ada rasanya. Itu Bandung gede banget ditekuk, bener gak? Ayam ada patoknya di depan. Ayam yang terbaik, kue-kue yang terbaik gak Bapak Ibu? Banget. Zaman saya kecil apel, anggur mahal sekali karena kan gua impor, harus beli di Glodok. Di daerah saya Cideng Timur, kebetulan saya lahir daerah Cideng Timur nomor 50, itu rumah nenek saya, orang kota lah ya. Tapi cukup mahal Bapak Ibu Saudara. Nggak ada tuh khusus buat kita dibeliin anggur anaknya, dibeliin apel, kagak. Ntar sisa bekas tuh nenek moyang kita. Kadang udah apa ya rasanya udah nggak ada, udah nggak ada manisnya. Saya juga nggak tahu tuh siapa yang makan duluan sama saya. Bapak Ibu nih tahu gak, kasih ke saya dong. Serius lu. Ibu itu ayam udah kagak enak. Ayam direbus, kepalanya begini kan. Entah diolah tuh sama si emak nenek saya. Entah mau dibikin apa, itu kan udah direbus, dicincangin lagi, dimasak, tetep udah gak ada rasa. Oh dipindang jadi enak ya, ada kecap. Ada manisnya. Ada kecapnya Pak. Kasih asam Pak. Wow, kasih pete Pak. Ngomongin makanan. Ya maksudnya Allah kita tidak perlu memakai alat untuk kita datang kepada Dia. Begitu gampangnya. Kita bersyukur yang punya Allah yang dengan begitu mudah. Tuhan Yesus aku nggak kuat. Tuhan Yesus aku nggak mampu. Tuhan aku benar-benar
nggak bisa Tuhan, terlalu dekat, cuma tinggal ngomong. Sementara dulu mami cari lilin yang gede-gede, susah banget saya kalau musim jam mana nganterin dia belanja. Itu masak seharian karena makanan nggak boleh dicicipin, nggak boleh kita makan. Mungkin kalau yang Chinese kayak saya gitu kali. Jadi diolah begitu banyak sama mbak tuh banyak ngolah, itu kita kagak makan. Bener-bener nggak boleh dicicipin juga, dipersembahkan yang terbaik, yang terbaik. Saya sampai buat itu doang, foto-foto banyak. Yang saya kagak jelas itu ngecek banget. Ya kan orang Tiongkok ngomong saya, bener-bener ngecek kecil gitu mukanya. Ya begitulah, persembahan yang terbaik buat dia. Tapi susah, kue-kue yang terbaik, makanan-makanan yang terbaik, semua yang terbaik ya. Sampai saya namanya anak masih kecil, kalau malam jam 2, rumahnya kan gede nih rumah mak. Kalau mau lewat itu meja abu saya takut Bapak Ibu Saudara. Kebanyak orang yang kita doain, kita minta doa sama dia tapi kita takut. Lah, kalau kita ketemu Yesus aku takut. Lah kalau saya mau ketemu patung itu saya takut Bapak Ibu Saudara. Saya mau lewat, aduh ada dia kata-kata. Jadi gue doanya sama dia. Gitu. Ini maksudnya saya cerita anak kecil pas saya geledek. Saya dulu takut sama kong saya nggak kenal, emak saya yang saya nggak kenal. Karena memang saya nggak kenal sama sekali, mereka berdua udah meninggal waktu saya lahir. Karena mami termasuk anak yang kecil. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang punya atas hidup kita. Kita nggak susah pakai penyembahan itu, pakai alat-alat nyogok, bahasanya nyogok. Yang mati itu dia punya semangka, kalau peti mau jalan dibuang, jebret. Nah, siapa yang ngalamin? Supaya nyogok jam loong. Siapa tahu jam loong? Itu malaikat pintu surga katanya. Cuma pakai semangka, enak banget. Semangka yang gede, pas mau jalan nih mobil ambulan dibanting tuh semangka, jebret. Mobil ambulannya jalan buat ngubur kakek kita. Nah engkong kita yang udah tua-tua, di setiap persimpangan jalan dia kui. Siapa tahu kui? Sujud di tanah pakai baju terbalik, baju putih terbalik tuh, dua-dua terbalik itu. Susah banget ya, susah banget tapi dijalani. Kita begitu gampang Pak Eko. Tuhan emang suruh kita pakai baju bagus. Enggak, yang penting rapi aja kalau kita mau beribadah. Gak mesti beli baju baru, baju udah 2-3 tahun, perasaan sepatu udah berapa tahun. Gak minta beliin, enggak. Ya Bapak Ibu Saudara, kita begitu gampang menghadap Tuhan kita. Dan tidak pernah ada rasa takut atau rasa gentar atau aduh merinding nih ketemu Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus setan. Ya, betapa baiknya Tuhan kita. Kalau kita mau menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, pertama tangkap rencana Allah atas hidupnya. Jangan lawan, tangkap. Saya juga sekolah kita umur 46 tahun, masih muda ya. Jangan ketawa. Terus masuk dalam rencananya Tuhan. Waktu kita tangkap rencana, oh iya Tuhan maunya aku begini. Terus kita masuk dalam rencananya. Kalau masuk dalam rencananya ada pengorbanan nggak? Ya ada. Mana anak mau lulus dia pengen masuk UI, kagak sekolah, kagak belajar dulu emang bisa masuk UI? Ih nggak kenal kamu. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tangkap, oh ya Tuhan punya maksud ini dalam hidup kita, kita langsung masuk lagi dalam rencana Tuhan, tunduk sama aturan yang Dia bikin dalam hidup kita. Karena di saat penundukan kita itu sakit, karena diproses, dibentuk. Waktu kita tunduk, kadang-kadang kita jatuh bangun nggak? Dengar lagi, Tuhan ini harus bagaimana? Yang terakhir supaya berhasil, lakukan arahannya sebagai dasar untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan rencana Dia. Saya ulang ya, yang pertama tangkap rencana Allah atas hidupmu, masuk ke rencananya lebih dalam lagi, tunduk sama apa yang Dia mau, karena ada proses, nggak mungkin enggak. Kalau di proses itu jatuh bangun, dengerin arahan Dia. Waktu udah denger, jangan diam aja. Dengar, lakukan sebagai dasar di mana kita bertindak melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Kalau saya begini, Tuhan suruh saya belajar apa sih Tuhan? Oh supaya aku bisa berbagi. Aku si Evi yang mulutnya tadinya kagak bisa di depan, gemeteran, gak bisa di depan. Tapi
Tapi kalau Tuhan suruh, ayo. Makanya umur 46 baru sekolah. Karena kan tanpa dibekali bagaimana saya mau bicara tanpa dasar. Tunduk, jatuh bangun, udah tua-tua belajar. Pak Eko gampang nggak? Jadi tangkapnya agak berkurang, sombong banget kalau nggak berkurang ibu. Sama seperti umur 20, 30 kan lebih, sampai 40 itu kita belajar lebih gampang ya Bapak Ibu Saudara. Ketahuannya kalau kita baca ayat, kita nggak bener ngajar sekolah minggu. Kalau kita dari umur 20, 30 baca ayat langsung inget sekali doang. Lah kalau udah umur 46 ya, muridnya Pak Eko nih, itu bisa diktat Pak Eko bisa 4-5 kali baca. Itu pun nyantol Pak, boleh ya Pak, ngarang indah. Ngarang indah. Jadi nggak plek sesuai dengan Pak Eko tulis, bener ya Pak Eko. Pak Eko tuh dosen yang baik banget. Jadi kalaupun ngalor ngidul, yang penting intinya dapat, Bapak masih kasih nilai. Tepuk tangan buat Pak Eko. Jadi jangan takut kalau nanti kalian pada diantara anak muda atau Bapak Ibu nggak ada kata expired buat kita belajar. Amin. Sekolah STT masih terbuka ya Pak. Ya. Bukan musik, oh lu jadi hamba Tuhan, tidak Bapak Ibu. Tapi kita lebih dalam lagi mengenal siapa Allah kita. Itu paling utama kan ya? Iya, itu paling utama. Itu dasar kita untuk kita mau belajar. Kalau kita mau setiap minggu dengar kebenaran firman Tuhan, itu juga proses kita belajar dengar-dengaran ya. Dan waktu kita proses dengar-dengaran, kita mau tunduk, taat, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nggak susah ya Bapak Ibu Saudara ya. Tangkap rencananya, masuk lagi, tunduk, dengar, lakukan. Karena bukan tong kosong nyaring bunyinya ya Pak. Iya. Ya, setuju Bapak Ibu Saudara? Janji seorang istri, aku akan melayani engkau, bilang, dalam suka maupun duka. Giliran lakinya lagi banyak duit terus saja, sarapan dibikin, makan siang dibawain, makan malam disediain. Giliran dia jobless, nggak kerja, nggak berpenghasilan, apakah akan masih melakukan hal yang sama? Ya, nggak ada di sini mah. Kata ada di luar mah banyak. Ih, di luar mah banyak. Sugar daddy. Di luar mah banyak, sini mah nggak ada. Sini mah baik semua orangnya. Mau yang muda yang tua semua baik, nggak ada. Ini nggak ada yang tahu bener. Itu namanya selingkuh ya Pak. Selingkuh banyak dalam banyak sisi. Ada duit tambahan, istri nggak boleh tahu. Simpen paling dalam di kos kaki. Soalnya kalau di dompet suaminya lagi mandi diintip-intip. Nah siapa yang suka ngintip duit suami? Udah sopan ya Bu ya. Udah sopan. Bina rumah tangga dengan saling kepercayaan, dengan keterbukaan. Aduh, diingetin ketawa paling kenceng si ibu. Aduh, suka buka-buka dompet ya. Sekarang Pak pinter, rekening aja jangan kasih tahu pinnya Pak. Gampang ya Pak? Gampang. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kalau kita boleh berbagi di sini. Saya bukan orang yang pandai, saya bukan orang yang pintar, tapi saya mau kita sama-sama belajar bersama dengan Tuhan itu terus hari lepas hari. Bukan hari ini aku belajar, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hidup di dalam dunia yang tidak mengenal Bapa. Jangan. Waktu kita mau masuk dalam rencananya Allah, setiap hari adalah miliknya Tuhan. Setiap hari adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Kalau kita mendengar arahan dan perintah daripada Tuhan, kadang Tuhan tidak begitu saja mewujudkannya di dalam hidup kita. Jatuh bangun Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih satu kesaksian buat suami saya. Suami saya latar belakang mama papa dari lahir udah GSCA. Mereka di GSCA Growol. Sekarang Pak Gani Wiono ya Pak. Mami mertua, papi Katolik, papi mertua, mami Katolik, mami asli GSCA karena tinggal di Muardi dekat Ibu Ivon dan Bapak Ahimsa. Pak John kebenaran lahir dari mami papi yang udah percaya kepada Tuhan. Tapi apakah dengan lahir dari percaya kepada Tuhan terus rajin beribadah, terus tahu-tahu mau sekolah teologi? Enggak Bapak Ibu Saudara, saya menikah dengan dia pun jatuh bangun. Karena saya juga backgroundnya, saya ditangkap Tuhan, ceritanya panjang nanti ada lagi. Saya Katolik Bapak Ibu Saudara. Sampai saya ikut Tuhan karena Pak John, kekasih cinta. Dari Katolik saya ke Kristen, sama-sama menyembah Yesus. Itu juga nggak mudah, pertentangan lagi di dalam keluarga waktu saya menikah karena saya harus baptisel lang. Nggak semua orang tua mau terima. Lu juga sama-sama udah dibaptis, apalagi mami papi saya Konghucu. Bisa terima nggak? Sama-sama Tuhan Yesus mesti Islam lagi. Nah, sementara saya waktu itu masih gadis, harus tanda tangan orang tua. Kalau saya ikut baptisan, benar ya Bapak Ibu ya?
Kalau anak di bawah 20 tahun masih tanda tangan orang tua. Nah, minta izin untuk diselam juga nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan punya rencana atas hidup kita, lakukan yang benar. Papi pulang kemarin di Januari 2021, 1 tahun yang lalu, di dalam Tuhan. Amin. Mami saya juga gitu, 1 tahun sebelumnya udah terima Tuhan juga. Itu mujizat. Karena ingat, 1 orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini saya aminkan di keluarga saya. Saya nggak usah ikut nenek kakek saya, mami saya dan adik saya yang 6 ikut Tuhan karena bukan sombong. Ini diangkat dulu. Dari kecil sering nangis sama Tuhan. Aku nggak mau masuk neraka nih. Dari SD. Padahal aku belum pernah diajak ke gereja. Nah, aku dari kampung, dari Ciseeng. Siapa tahu Ciseeng? Ini Ciseeng nih. Siapa tahu Cihoe? Siapa tahu Parung? Nah, itu tempat kita. Saya kecil dititip nenek saya di Ciseeng. Di kampung banget, punya sawah, punya kebun. Mami papi di Jakarta. Karena mami anaknya bererot. Lah, 1,5 tahun 2. Jadi saya baru 4 bulan, mami udah isi lagi. Waduh, lagi enak-enak nenek kali ya. Disetok. Dititip di nenek. Hidup dalam komunitas tidak percaya kepada Tuhan. Tapi pas saya SD, saya dibawa ke Jakarta umur 5 tahun. Di situ saya sering nangis. Kayaknya gue gak punya Tuhan, melihat orang yang agamanya lain beribadah ya. Si kagak. Cuma kalau sincia doang saya sih pegang hiyo. Lah setahun sekali pegang hiyo. Hati kecil berontak gak? Anak pinter. Jadi saya seperti, Mami Ii gak mau masuk neraka. Nangis di pangkuan mami saya, Mami Ii gak mau masuk neraka. Nangis terus, saya takut gak mau masuk neraka karena saya gak punya pegangan. Itu dari 5, 6, 7. Pas mau kelas 2 SD saya dibawa sekolah minggu sama 1 guru. Siapa sih guru sekolah minggu? Saya dibawa 1 orang guru. Oh, puji Tuhan. Singer ya. Saya dibawa 1 anak Tuhan, guru sekolah minggu. Saya sampai sekarang jadi kenal Tuhan. Dan saya pegang terus sampai saat ini. Ternyata saya diselamatkan sama 1 orang guru loh. Ini ada Pak Eko. Makanya saya bilang ada 1 orang sekolah minggu kamu didik, itu seluruh keluarga diselamatkan. Ini ngomong, ini benar-benar kejadian, ini dia. Mami papi udah dalam Tuhan, engkau emak dalam Tuhan. Terus adik-adik saya juga dalam Tuhan. Saya pas SD kelas 5 kelas itu saya udah bawa adik-adik saya ke gereja untuk berikan. Kembali lagi ke Pak John. Pak John walaupun dari lahir jerot anak Tuhan, keluarganya anak Tuhan. Kalau kita jadi orang tua tidak menjadi teladan buat anak. Ke gereja aja tuh mama papa berdua anak gak dibawa ke sekolah minggu. Bener kepada Tuhan, bener. Gak dibawa ke sekolah minggu, dididik maksudnya. Kalau kita nggak mampu, kita bawa ke sekolah minggu. Kita akan dibantu untuk anak mengenal kepada Tuhan Yesus ya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, opa oma mungkin bawa kepada Tuhan. Kalau kita merasa tidak bisa ajarkan terlalu banyak dengan keterbatasan kita ya, kita bawa ke sekolah minggu. Saya juga anak sekolah minggu. Saya bisa terus karena saya dimenangkan oleh 1 guru sekolah minggu. Satu kali nanti kita cerita lagi. Pak John lahir udah dalam Tuhan. Tetap terhilang Pak Eko, mungkin Pak Eko ngerti, jatuh bangun suami saya. Sampai 1 kali saya sebagai istri menangis sama Tuhan, Tuhan bilang, aku mau pakai suami kamu. Sejak itu saya pegang janji Tuhan. Ngomongin sama dia terus Pak Eko. Pi, kata Tuhan, kamu mau dipakai Tuhan. Bayangin, dia itu bisa ada orang yang tanya sama dia, Pak John, datang ke rumah udah kayak dukun. Pak John, mobil saya hilang, ada di mana? Lah, laki saya dukun. Saya suka marah, Pi. Itu okultisme, Pi, di luar Tuhan. Tapi kan saya nggak pernah belajar. Karena saya sama suami, maaf, bukan genit. Dari kelas 1 SMA jalan bareng. Tapi nggak kayak sekarang, gandeng-gandeng. Tatap-tatapannya udah deg-degan. Beda, zaman dulu. Satu sekolah kebenaran di Smea. Suamiku nggak belajar, tapi nggak tahu dia tuh rajin puasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang ikutin dia bukan Roh Kudus. Dia tahu roh mana. Bisa melihat. Ada keris di situ, maaf. Ada batu di situ. Itu suami saya. Bisa dilihat. Ini bisa dipanggil rohnya, dia bisa bicara. Gitu Pak Eko.
serem. Kata dia, jadi dia nggak belajar, beneran nggak belajar karena saya tahu banget. Kita berdua terus kebanyakan, dia antar saya kerja, pulang antar sampai malam baru dia pulang. Jadi saya tahu dia nggak pernah belajar. Tapi ingat, hati-hati, lu rajin ya puasa. Namanya rumah bersih, siapa aja boleh masuk nggak? Siapa aja suka nggak? Kalau you nggak kasih serahin hidup kepada Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, yang masuk yang lain, bener nggak? Dan dia punya kuasa juga, buktinya. Pak John, mobil saya ada di mana? Dia bisa merem. Dan di merem itu bisa tahu dia ada di mana letaknya. Hati-hati. Kelihatannya kuasanya besar ya. Satu kali aku juga pernah berdoa, sebelum dia pulang, itu ada cewek cantik lewat di depan. Terus ada 3 laki-laki bersorban jalan di belakangnya dia. Ya bukan karena kuat aku, tapi karena aku berdoa. Tuhan, ini laki kayaknya udah beda jalan ya. Kalau saya bilang okultisme ya, saya bilang itu bukan Tuhan ya. Tapi kalau Tuhan bilang kita doain, Tuhan bilang aku mau pakai dia. Waktu dia bertobat, jatuh bangun, jungkir balik, nggak gampang. Itu manifestasinya lebih dari 24 jam. Tadi singa, tadi macan, tadi ular. Aduh takut Bapak Ibu Saudara. Saya istri yang boleh dibilang dibawa dalam Tuhan sama keluarganya dia, karena saya Katolik. Takut. Bayangin, dia naik motor bukan dia. Kebayang nggak? Merem. Ing doa. Apa dalam hati dia? Bagaimana berdoa nih laki merem naik motor? Karena bukan dia. Kalau kata kita mah kesurupan ya. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tapi waktu dia bertobat, Tuhan bersihkan. Dan itu dia tidak ngaku, aku mau didoain, kagak. Dia bisa tahu-tahu jalan di depan dan dia manifestasi 24 jam. Pulang, mukanya bersih sekali setelah dilayani. Dan bukan jadi dia yang lama, tapi dia yang baru. Mukanya bersih banget. Dan sejak itu, waktu itu anak saya baru 10 bulan yang kecil, sekarang udah mau 18 tahun. Artinya 17 tahun dia dipulihkan. Sampai akhirnya ikut sekolah ya Pak. Dan dipakai buat melayani, maaf kata, bukan ini ya, pelayanan pelepasan. Karena dulunya ternyata dia bergaul, ada 2 loh orang yang bisa berani sama iblis. Satu, dia memang jadi sahabatnya iblis. Yang kedua, dia memang sahabatnya Tuhan. Jadi kalau orang bilang, gue mah gak takut sama setan, tanya dulu sama diri kita sendiri, gue bergaulnya sama setan atau sama iblis? Lah iya, kan aku bilang, Pi kamu gak ada takutnya. Kata Pak John akhirnya cuma 2 ini. Satu emang dia bergaul erat dengan iblis, satu emang dia bergaul erat dengan Tuhan. Baru kita bisa ngalamin kuasa Tuhan untuk ngusir iblis. Itu enak banget kalau lihat dia pelayanan cuma keluar, dalam nama Yesus keluar, itu bisa jumpalitan. Kalau Tuhan punya misi dan rencana atas hidup seseorang, gampang kan Tuhan balikan. Dari yang tadinya jauh dari Tuhan berbalik kepada Tuhan, dipakai buat kemuliaan Tuhan. Dengar tadi, tangkap, masuk, dengar, tunduk, lakukan. Baru kita bisa melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kesulitan kadang itu datang dari pikiran kita sebagai manusia. Dan itu bukan datang dari sudut pandang Allah. Amin. Amin. Seringkali kita sendiri yang memblok kedaulatan Tuhan. Kita yang memblok kedahsyatan Tuhan. Kita yang bilang sulit, susah. Jadilah seperti yang kau mau. Karena di dalam Tuhan tidak ada sudut pandang susah atau sulit. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ketika Tuhan berfirman, dari sudut pandang Tuhan itu udah selesai. Jadi kalau kata firman Tuhan, kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Jangan lagi kamu bilang, tapi susah ya, harus begini, harus begitu. Jangan lagi. Amin langsung. Karena kalau Tuhan berfirman, sudut pandangnya Allah itu udah selesai. Dan artinya gak ada yang bisa goyahkan. Kita cuma butuh mempercayai Tuhan dan melakukan bagian kita. Amin. Amin. Yuk kita punya tekad untuk tetap setia, gak putus asa sampai Tuhan menyatakan rencananya dalam hidup kita. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Mungkin saya boleh dibantu pemain musik dan singer. Kita mau menaikkan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Karena hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan, yaitu firman-Nya. Dan kita tidak akan pernah merasa takut. Kita akan selalu aman karena Tuhan yang menjaga hidup kita. Terima kasih Bapak buat waktu yang indah pagi hari ini. Haleluya.
Biar firman Tuhan yang didengar pagi hari ini menguatkan kita bahwa kita hidup bukan tanpa kebetulan atau iseng-iseng Tuhan bikin kita, tapi Tuhan punya misi dan rencana. Biarlah pagi ini apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, baik seorang pelajar, ibu rumah tangga, kepala keluarga, baik seorang karyawan, pengusaha, kita mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab waktu misi Tuhan dalam hidup kita lakukan sesuai dengan rencananya akan menjadi indah. Kita akan menjadi orang-orang yang Tuhan mau dan memberkati banyak orang. Haleluya. Ini menjadi doa kita di hadapannya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman ya Tuhan. Ku yakin
Tuhan yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing hari ini, biarlah kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini, bahwa kita harus menangkap rencana Allah, masuk dalam rencananya, minta dibimbing dalam rencana Allah, dan kita melakukan rencana Allah dalam kehidupan kita. Sebab Allah memiliki rencananya yang diekspresikan melalui misinya di dalam kehidupan saudara saya. Dan misi Tuhan itu tidak pernah mustahil. Dan apa yang manusia katakan mustahil, tidak ada yang mustahil. Itu akan dinyatakan, itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan kita diberkati dan menjadi berkat untuk yang lain. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diberkati, diteguhkan oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan dari hari ke hari kami ingin seperti firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang berdaulat, yang telah mengasihi hidup kami, memiliki misi yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biar akan dinyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan hidup dalam rencana-Mu, dalam pimpinan rencana-Mu, dan melakukan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan dan diberkati. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Evi yang sudah melayani kami dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dan dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa dalam kapasitas yang lebih lagi, dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dalam nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah putrinya yang cantik, keduanya Tuhan, baik Angel maupun Evelyn, ke dalam tangan kuasa-Mu, dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa Allah yang luar biasa. Dan seluruh jemaat Tuhan di tempat sini, baik yang ada bersama ibadah dalam rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya mari kita angkat bersama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dari kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Ini suasana yang penuh dengan sukacita hari ini, dan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, mendatangkan inspirasi buat kita, amin. Meneguhkan kehidupan kita supaya kita jangan putus asa, kita nggak usah khawatir, maju terus dalam Tuhan, amin. Terima kasih kepada Ibu Evi ya, dan juga ada kedua putrinya yang cantik, Angel dan Evelyn ya. Puji Tuhan yang hadir dan melayani kita ya, haleluya. Rupanya Ibu Evi ya salah satu murid saya sudah lebih luar biasa dari saya ya. Memang doa dari guru seperti itu, yang murid harus lebih dari gurunya besar ya. Dan beliau terima kasih sudah melayani kita dengan luar biasa hari ini ya. Renungan firman Tuhan yang menginspirasi buat kita, dikuatkan dengan kesaksian hidup yang luar biasa ya. Ibu Evi dan almarhum Pak John ya, kami cukup dekat ya Bapak Ibu sekalian, dan mereka adalah keluarga yang sangat baik, dan mereka sudah jadi berkat untuk banyak orang. Dan tentunya kita percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, misinya yang tidak ada mustahil terus akan dinyatakan dalam kehidupan Ibu Evi dan keluarga yang ada ya. Puji Tuhan. Dan semua kita diberkati Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya bersukacita, bergembira karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, baik di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita percaya ini anugerah Tuhan ya. Biarlah kita terus antusias, bersemangat di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Untuk kegiatan sepekan kita sudah ada di dalam jadwal warta jemaat yang memang sejak 2 tahun lalu sebetulnya ya. Gereja kita sedang bertumbuh menjadi gereja yang memiliki nilai memuliakan lebih
lagi kepada Tuhan, dan satu sisi mengevaluasi mengenai bagaimana mulai save money ya, save anggaran untuk gereja supaya bisa dilakukan untuk misi, untuk hal yang lebih penting lagi, sehingga warta jemaat tidak dicetak ya, jadi e-paper, jadi PDF ya, sejak 2 tahun lalu, dan itu dibagikan di WA group Bapak sekalian. Dan perhatikan bahwa di sana ada kegiatan dari Selasa hingga hari Minggu depan. Biar Tuhan akan tolong kita, khususnya hari Rabu itu ada komunitas semua orang percaya gabungan. Biar Tuhan akan tolong dalam hal ini ya. Lalu hari Jumat kita secara khusus ada ibadah Jumat Agung ya, jam 8 pagi, Jumat 15 April 2022. Lalu kita penuh sukacita juga. Setelah itu jam 10.30 ada gathering Paskah ya. Wah, di tempatnya di Green Happy Curug. Kalau belum tahu Green Happy Curug, tanya dengan keluarga Bapak Ibu Mazda ya, sekalian ya. Dan kita akan bergembira di sana ya, bersukacita, saling meneguhkan iman satu yang lain. Kita berfellowship. Jangan lupa juga Bapak-bapak atau pemuda-pemuda ya, bisa bawa apa itu namanya, long dress lagi apa, baju tidur apa ya itu ya, gitu ya, dari istrinya atau dari emaknya boleh juga ya, popohnya ya, dikasih pinjam ya, popo conmo ya, popo apa mama dari Ciuni ya, gitu. Nanti kalau Ko Amin mau pinjam silakan ya, gitu ya. Kita ada apa, kebersamaan yang ceria. Setelah itu kita akan makan bersama ya, riung ya, haleluya. Jadi makan di atas daun ya, kan jarang-jarang kalau makan pakai daun kan, begitu ya, haleluya. Lalu hari Minggu kita ada perayaan Paskah. Jadi doakan juga di hari Jumat kita ada kebaktian penyegaran iman ya, untuk misi. Lalu di hari Minggu adalah kebaktian penyegaran rohani kesembuhan ilahi. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama Tuhan bekerja di rumahnya ya, supaya jemaat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang melayani bisa dilihat di sana Bapak Ibu sekalian. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Tuhan, ada keluarga yang sudah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada gereja untuk memohon pelayanan pemberkatan nikah kudus di bulan Oktober. Ya, memang gereja kita sudah menetapkan SOP paling lambat tuh 6 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi saya sangat tegas, tidak ada jemaat yang bilang, "Oh Meko, minggu depan anak saya menikah." Saya bilang boleh minggu depan, tahun depan saya bilang begitu. Kalau minggu depan nggak boleh, tahun depan baru boleh ya, gitu ya. Jadi ini penting supaya mempelai bisa persiapan dengan baik. Karena itu saya bisa mohon berdiri kepada saudara Ali dan saudari Meta. Ada? Bisa berdiri? Metanya? Oh iya, Metanya berhalangan hari ini ya. Jadi yang akan menikah di bulan Oktober adalah saudara Ali Kristianto dan saudari Meta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada keberatan misalnya nih di antara ibu-ibu, walah Ali itu pacaran sama anak saya, misalnya gitu ya, nanti lapor kepada saya ya, jadi di cancel ya, jadi seperti itu ya, di cancel ya, jadi tunda. Ya paling tidak Ali harus menentukan nih yang mana dulu begitu ya, tidak boleh. Kalau Ibu Evi ini kepala cabang BCA, boleh buka cabang banyak. Kalau suami istri tidak boleh buka cabang banyak ya, cukup satu saja ya untuk selamanya. Jadi puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan, saling mendoakan juga terus untuk saudara Hari Pilia atau saudara Anto dan saudari Lydia juga yang akan melangsungkan pernikahannya, dan juga sudah masuk dalam tahapan bimbingan pranikah yang hampir selesai ya. Jadi sudah semenjak 4 bulan yang lalu sudah proses dalam bimbingan pranikah. Biar Tuhan akan tolong juga ya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya putra putri yang akan menikah juga bisa dimohon paling lambat 6 bulan sebelumnya bisa menyampaikan ya. Jadi kalau hal menikah tidak ada yang
door prize, artinya kejutan tidak ada ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik supaya gereja ini bisa melayani dengan baik juga. Nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Kita bersuka cita tahun ini ada banyak hal yang istimewa yang Tuhan ingin lakukan di gereja kita ya. Paskah, lalu kita akan melanjutkan pembangunan gereja kita, lalu ada juga gathering keluarga pengerja. Wah ya, saya suka jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan? Ya gitu ya. Ya jadi ada waktunya kebaktian, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya belajar, ada waktunya kerja ya. Semuanya keras-keras, kerja keras, belajar keras, makan sungguh-sungguh gitu ya, tapi juga jalan-jalan juga boleh ya, seperti itu. Jadi dan juga ada gathering Natal di bulan Desember. Wah ya, jadi kita akan pergi keluar ya. Kata keluar bisa keluar dari Citra Raya. Ya, tapi pengalaman gereja kita sudah pergi ke Puncak, ke Anyer, ke Lembang, ke Ciwidey, kemana lagi? Ya, ke Curug. Ya, Ciseeng sudah pernah. Sudah pernah Gunung Sindur. Ya, sudah pernah kita ya. Jadi ada tempat wisata di sana juga ya. Cuma waktu itu nggak sempat mandi air hangat ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi mari kita sinergi. Oleh karena itu bahwa gembala dan pengurus gereja sudah membahas hal ini sehingga kita akan menetapkan panitia umum untuk hari ini dan luar biasa ya, bergantian. Biasanya bertahun-tahun itu panitia itu campuran, panitia di ketua, sekretaris bendahara itu pria dan wanita, lalu tahun yang lalu itu adalah semuanya kaum pria. Dan oleh karena ini bulan April, bulan emansipasi wanita, Hari Kartini ya. Dan pemkhotbah hari ini juga seorang wanita yang luar biasa, wanitanya Allah ya. Oleh karena itu panitia umum untuk tahun ini adalah para wanita. Ya, dan kita akan berdoa. Oleh karena itu Gembala Sidang sebagai penasihat dan pengurus gereja sebagai pendamping akan mengundang kepada Ibu Ayang selaku ketua panitia, lalu sekretaris Ibu Ria Kristianti, lalu bendahara Ibu Indiwati, ya. Lalu seksi acara dan event. Kenapa ada dibilang seksi acara event? Karena ini banyak kegiatan begitu ya. Ibu Ririn dan Ibu Winiarti Wijaya, ya. Nanti monggo silakan kepada panitia inti menetapkan seksi-seksinya, ya. Pokoknya pilih yang seksi sekali. Ya. Nah, gitu, yang seksi sekali pilih ya. Seperti itu ya. Jadi para prianya juga bisa dipilih untuk menolong ya. Saya undang kepada Ibu Ayang ya. Ini nama sehari-hari Ibu Ayang ya. Jadi nama Indonesianya adalah Erliana. Ya, lalu Ibu Ria, Ibu Indi, mari silakan maju ke depan, kita akan berdoa. Saya memohon kepada semua jemaat bisa berdiri bersama-sama. Ibu Yuni bisa maju, Ibu Ririn bisa maju, ya. Sepertinya ini orang-orang sangat terkenal ini ya, terkenal di kerajaan Allah. Ya, haleluya, ya. Baik, haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah tangan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Gembala Sidang bersama dengan badan pengurus gereja telah mengeluarkan surat tugas bagi teman-teman kita yang akan menjadi panitia umum di tahun ini. Surat tugas nomor 13 garing Gesja Citaraya garing ST garing 4 2022 tentang panitia umum gereja. Menimbang, mengingat, memperhatikan, menugaskan panitia umum gereja tahun 2022-2023 ya, yang akan bertugas untuk menolong pasca pembangunan, gathering,
Natal dan juga ulang tahun gereja tahun depan. Ketua, Ibu Ayam, Sekretaris, Ibu Ria Kristianti, Bendahara, Ibu Iniwati, Seksi F Event dan Acara, Ibu Estrerin dan Ibu Yudati Wijaya. Dan surat keterangan ini dikeluarkan hari ini 10 April 2022. Mari kita akan doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih sesuai dengan janji dari firman-Mu bahwa Engkau yang mengutus, Engkau yang menyertai, Engkau akan meneguhkan dengan kuasa-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang ditetapkan untuk melayani Tuhan dalam kepanitan gereja ini. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Ibu Ayam, Ibu Ria, Ibu Indi, Ibu Yuni, Ibu Ririn. Dan hari ini pada Minggu 10 April 2022 di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, aku melantik kalian semua untuk melayani sebagai panitia gereja dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya pertolongan dari Tuhan turun ke atas kalian, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat layani, Tuhan memberkati. Nanti surat tugasnya akan dikirim lewat WA karena memang sudah di paper ya. Digital ya sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan kepada Ibu Aven dan Ibu Ria ya, yang mengedarkan persembahan bisa maju ke depan ya. Dan sekaligus nanti Bapak Pendeta Rudi akan datang ke depan untuk menaikkan syafaat dan berdoa untuk bangsa negara cinta Indonesia. Haleluya. Kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang akan diberikan. Biar Tuhan akan memberkati sesudah jemaat yang memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Diberkatilah hidup mereka dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Sing the
bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Kau izinkan waktu kami yang terbaik untuk hadir dalam hadirat Tuhan, dan kami boleh diberkati dan merasakan berkat Engkau begitu luar biasa. Biarlah Tuhan, umat Engkau mereka boleh merasakan sukacita yang daripadamu, dan mereka boleh mendapatkan Tuhan petunjuk dan hikmat yang daripada Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan pada saat mereka mengalami tantangan atau rintangan yang ada, dan pada saat mereka dekat kepadamu Tuhan, bagi Engkau menyatakan tidak ada mustahil Tuhan, menyatakan mujizatnya Tuhan, dan mereka boleh bersyukur. Dan saat ini Tuhan kami boleh berdoa buat hamba-Mu yang sudah Kau kirim di tempat ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mana Ibu Evi Tuhan, Engkau sudah memakai begitu luar biasa. Kami percaya Engkau memberkatinya dalam kehidupan pribadinya, dalam pekerjaannya, dan keluarganya, khususnya anak-anaknya Tuhan. Evi dan Angel kami serahkan tangan Tuhan, biar anak-anak ini Tuhan takut akan Tuhan dan selalu support buat orang tuanya. Kami percaya Tuhan, keluarga ini menjadi selalu berkat yang daripada Engkau. Dimanapun mereka berada, Engkau selalu melindungi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau sudah berikan dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami juga tidak lupa Tuhan senantiasa berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sudah setia, yang hadir. Engkau selalu pelihara mereka dan berkati mereka Tuhan, baik kesehatan mereka, ekonomi mereka Tuhan, keluarga mereka, dalam nama Tuhan Yesus Engkau pelihara. Bagi saudara kami yang saat ini tidak hadir Tuhan, mungkin mereka mengalami sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kau berikan kesembuhan. Bagi mereka yang saat ini Tuhan melakukan ibadah melalui Zoom, kami percaya mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kita berdoa senantiasa Tuhan buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan yang boleh melihat kuasa untuk tetap berjalan sampai saat ini Tuhan. Kau memberikan mujizat dan mujizat terjadi buat bangsa kami, sehingga bangsa kami dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari musibah-musibah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan Tuhan dari segala jerat daripada si jahat. Kami percaya pemimpin kami diberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, biar mereka boleh takut akan Tuhan dan mereka melakukannya dengan setia, dengan benar dan padu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa Indonesia, buat provinsi Banten, buat kabupaten dan kota Tangerang. Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kepujian, kemuliaan hanya milik Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Sidang jemaat telah dikasih terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak Allah Yesus namanya, dan persekutuan pemberdayaan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita.